Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharain amin. Wajhul irtibat, sisi keterkaitan korelasi bil ayatis sabiqah dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Fil ayatis sabiqah haddarallahu jalla sana'uh. Di ayat-ayat yang sebelumnya Allah memperingatkan, mewarning jalla sana'uh, agung pujaan kepadanya, min mufaraqati al-fawahish, dari melakukan perbuatan-perbuatan keji, wartika bil mubiqat, dan menerjang dosa-dosa besar. Fanaha aniz zina wa dawa'ihi, Allah melarang zina dan faktor-faktor yang mendorongnya, al-qaribati wal ba'idah, yang dekat maupun yang jauh, minan nadhari ilan nisa, semisal memandangi perempuan, wal ikhtilati bihinna, bercampur aduk dengan kaum perempuan, wa kashfil aurat, membuka aurat, wa ibta'iz zinati, menampakkan perhiasan, memamerkan perhiasan, wa dukhulil buyut bi ghairi isti'dzan, masuk rumah orang lain tanpa minta izin, tanpa permisi, wa ghairi dzalika, dan yang lain-lainnya, mimma, yakni segala larangan, yada'u ilal fasadi, yang menyebabkan kerusakan, wadiya'il akhlaq, dan menyebabkan hilangnya akhlak, degradasi moral, wal wuqu', terjerumus, terjatuh, fil mahalik, dalam berbagai kerusakan, kehancuran. Itu di ayat sebelumnya isinya begitu. Wa fi hadhil ayat, sedangkan di dalam ayat-ayat ini depan kosong, nek mburi gak nonggen. Wa fi hadhil ayatil karimah raghhabal maula jalla wa ala, di dalam ayat-ayat yang mulia ini raghaba, memotivasi, al-maula, Allah sang pelindung, jalla wa ala, memotivasi fil nikah, supaya nikah, wa amara bil i'anati alaih, dan Allah perintahkan supaya membantu pernikahan. Maka di Indonesia ada buwuh, ada tradisi mengkado teman, itu dalam rangka membantu teman yang nikah supaya punya modal, ya. Cuma kadang teman-teman kenemenen ngadu yang nilainya 100.000, patungan 10 orang, mangane kopi, rokok, terus jajan limo-limo, berkat rawon sak piringan,
Ya sing duwe gawe ya jedot nah. Rugi ya. Ngadone enggak sepiro mangane akeh, gak mulai-mulai bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat ini Allah memotivasi untuk nikah dan Allah perintahkan membantu pernikahan wa tashili subulihi dan mempermudah jalan menuju nikah. Jangan dipersulit. Li'annan nikah min khairi ma yuhaqqiqul iffah. Kenapa Islam mendorong memotivasi nikah? Karena nikah itu sebaik-baik sesuatu yang bisa merealisasikan sifat iffah, bisa menjaga kehormatan, enggak sampai zina. Wa yaqsimu, dan nikah bisa melindungi al-mu'min, orang mukmin, minaz zina, dari zina. Wa yub'iduhu, nikah bisa menjauhkan mukmin an asami, dari dosa-dosanya zina. Wa huwa at-tariqul wahid, nikah adalah jalan satu-satunya libaqai an-naw'il insani, untuk eksistensi an-naw'il insani, eksistensi manusia, supaya manusia enggak punah, punya keturunan, tetap eksis, tetap lestari. Maka jalan satu-satunya harus lewat pernikahan. Wabina mujtama'il fadl, dan dalam rangka membangun masyarakat yang utama itu harus lewat nikah. Sulit lewat perzinaan, meskipun melahirkan anak, lalu anak menjadi soleh-soleh, anak menjadi baik-baik, gara-gara lewat perzinaan. Mana ada orang dihasilkan dari perzinaan, lalu menjadi profesor, doktor, al-hafidh, al-alim, al-alamah, ya sulit mas. Ya. Lahirnya generasi yang baik-baik, itu mesti dari keluarga yang baik-baik. Keluarga yang baik-baik dibangun lewat pernikahan. Walihada waradat hadhil ayatul karimah tahussu. Karena ini maka turunlah ayat-ayat yang mulia ini, tahussu, seraya mendorong, ala ifafis syabab, mendorong supaya kaum muda laki-laki, wal fatayat, kaum pemudi perempuan, ifaf, bisa menjaga diri, menjaga kesucian diri, ifaf, antariqiz zawaj, dengan cara rabi, nikah, wa tad'u ila tadlili kullil aqabat, dan ayat-ayat ini mendorong untuk memudahkan, menaklukkan berbagai halangan. Di kampung ada halangan, enggak oleh nikah ngalor ngulon, enggak oleh nikah yang hitungannya ketemu selawe, enggak oleh nikah yang satu wagi, yang satu paing, enggak oleh nikah kalau ngelewati Gunung Pegat Serengat, Gunung Pegat Kidul Babat, enggak oleh nikah lor kali oleh kidul kali, kecuali dengan syarat-syarat. Pastikan dan terangkan, yakinkan kepada masyarakat bahwa syarat itu enggak ada dan enggak ngaruh. Gara-gara ono syarat ngono kuwi, paling enggak situ rabi, kadung seneng, bocah yo ayu pisan, karo mbah ora oleh, kuwi tak hitung ketemu selawe. Repotnya. Itu termasuk hal-hal yang menjadi penghalang keyakinan-keyakinan yang enggak ada dasarnya. Saya dengan Umi
itu kalau dilurus dari Blitar Kanigoro Karangsono ke Lamongan sewetane Babat itu rodok ngalor ngulon satu halangan. Kita tembus alhamdulillah aman-aman. Rame-rame nganter manten dari Blitar ke Lamongan biar dekat. Dulu lewat Jombang lalu lewat Gunung Pegat. Alhamdulillah mitos itu kita patahkan dan aman-aman. Lalu saya Paing, Umi Wagi. Berarti kami dengan Umi Wagi, Paing. Alhamdulillah mitos itu kita tembus, enggak apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. 1 tahun orang tua saya mantu 3 kali. Bukan hanya sekali tapi 3 kali. Kayak di sini. Orang Jawa enggak mau setahun sampai 2 kali lebih. Alhamdulillah enggak apa-apa juga. Lebih praktis. Enggak apa-apa. Ketika dulu naik bis jurusan Blitar, Kediri, lalu Jombang, saya riwa-riwi lewat situ dulu. Ijazah saya hilang. Ya, ijazah saya 1 hilang di bis itu. Tapi tetap saja bisa jadi dosen. Meskipun ijazahnya hilang. La haula wa la quwwata. Nggak usah percaya teman-teman ya. Dengan hitung-hitungan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tad'u ayat ini mendorong ila tadlili kullil aqabat untuk menundukkan, menaklukkan semua halangan allati ta'taridu yang menghalangi thariqaz zawaj, jalan menuju nikah. Sawa'un kanat hadhil aqabat maliyah au ghaira maliyah. Sama saja halangan ini bersifat material atau immaterial. Wa hadza wajhul irtibat. Inilah sisi korelasi hubungan bainal ayatil karimah di antara ayat-ayat yang mulia ini. Wallahu a'lam. Lataifu tafsir utawi iki iku lembut-lembuting tafsir tentang hikmah al-latifatul ula. Qala ta'ala was-salihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkan olehmu mereka-mereka yang telah menjadi salih, baik dari budak laki-laki maupun budak perempuan. Perhatikan Mas, di sini yang penting orang itu soleh. Soleh itu ada kelayakan, kepatutan baik, fisiknya layak, kesehatannya layak, mental akalnya sehat, layak, karakternya, akhlaknya juga layak baik, ibadahnya layak baik, dan maaf-maaf juga sedikit banyak peran di tengah-tengah masyarakat layak, pantas, berpakaian pantas, berucap pantas, berperilaku pantas, enggak kontroversial, itu semua namanya bagus, layak, saleh. Nah nikah itu yang penting sisi soleh apa enggak? Perkara kaya nanti-nanti, yang penting soleh. Asal calon suami istri itu soleh, ya sehat, mentalnya baik, enggak ada gen ayanan dari orang tuanya, dari mbahnya, IQ juga cukup 100 berapa, ya, lalu karakternya baik, tanggung jawab, tidak suka menyakiti orang, enggak pakai sarkasme, enggak pakai kekerasan, enggak pakai kasar, bertanggung jawab, terus ukil, kreatif. Kalau sudah kayak begitu, rajin sholat, nikah aja sudah. Sungguh itu modal melebihi miliaran rupiah. Kalau dapat suami kayak begitu, nanti oleh mertua dimodali 1 juta, 2 juta, wong memang akalnya banyak Mas. Bertanggung jawab, dari 1 juta setahun bisa menjadi 100 juta. Tapi kalau mentalnya bobrok,
ngerokok, ngopi, turu, morang, marung, nongkrong budaya konsumtif, males, nggak bertanggung jawab, nggak punya banyak akal untuk mengembangkan modal. Orang kayak begini nggak soleh kayak begini. Dimodali 100 tahun, nggak usah nunggu setahun mas, 2 bulan ludes. Makanya Nabi mengatakan al-ghina ghinan nafsi. Sejatinya yang kaya, modal, itu modal yang berupa mental. Modal material itu nanti-nanti. Yang penting mental oke, maka modal yang berupa materi sedikit banyak enggak masalah. Ini petunjuk Quran, Mbak. Yang dipentingkan bukan materinya, tapi kesalihannya. Fihi isyaratun ila qimatid tuqa wassalah. Di dalam ayat ini ada isyarat betapa bernilainya ketakwaan dan kesalehan fil insan dalam diri manusia. Fala yukramul malu limali. Orang tidak dimuliakan karena hartanya, au jahihi, atau dimuliakan karena pangkatnya, atau mungkin nasabihi, minta dimuliakan karena nasabnya. Mas, ane keturunan Kenaro, you harus hormat. Kak urus, ente bertakwa, ane hormat. Ente berukhuwah, ane oke. Ente memaki-maki, ente menghina, tak kampleng. Loh, ojo kampleng aku. Ane keturunan Kenaro, gak urus. Ya, kok aneh. Wa innama yukarramu, akan tetapi manusia akan dimuliakan ditinihi karena agamanya. Wa salahihi karena kesolihannya. Kama qala ta'ala, seperti Allah berfirman, wal aqibatu lil muttaqin. Surga bagi orang-orang yang bertakwa, termasuk surga dunia, sukses. Qala Az-Zamakhsyari. Wong kalau suami itu enggak takwa Allah, enggak soleh, enggak amanah, itu serba repot, Mbak. Suami melarat, ekonomi sumpek, susah. Suami kaya, duitnya banyak, maaf, cari perempuan yang lain. Jadi kita dibikin repot, enak kaya apa enak melarat? Kaya suami hilang, kena wanita lain, melarat modal hilang, repot. Kalau orang soleh, suami semakin kaya, semakin hidupnya berbahagia. Fa in qulta lima khassas salihin. Jika Anda bertanya, kenapa Allah khususkan sebut mereka yang soleh-soleh? Qultu, saya jawab, liyuhassina dinahum, supaya bisa membentengi agama mereka, wa yahfadhu alaihim salahahum, dan bisa menjaga kesalehan mereka. Wa li'anna salihina minal ariqa, dan karena budak-budak yang saleh itu humul ladzina yusfiqu alaihim mawalihim. Budak yang saleh itu adalah mereka yang disayang oleh majikan-majikan mereka. Wa yunzilunahum, dan majikan itu menempatkan budak-budak yang saleh manzilatal aulad, seperti kedudukan anak sendiri. Pembantu pinter, hafid Quran, itu oleh tuan rumahnya diperlakukan kayak anaknya sendiri. Fil asaroh, dalam hal pilih kasih. Orang tua kepada budak pun enggak pilih kasih. Kalau ternyata budak atau pembantu itu soleh. Anak diajak mbaksu, pembantunya ya diajak mbaksu semua. Ya. Anak diajak ke
apa itu namanya, Ocean Garden, semua juga diajak ke Ocean Garden. Oh memang disayangi, enggak bedakan, enggak ada pilih kasih, enggak ada asaroh, wal mahabbah wal mawaddah, dan dalam mencintai. Fakanu madhinnatan littausiyati bisa'nihim. Jadilah budak-budak yang soleh itu madhinnatan littausiyah, menjadi tempat diduga kuat akan mendapatkan wasiat bisa'nihim tentang urusan budak-budak yang baik-baik itu. Wal ihtimami, dan mendapatkan perhatian bihim mereka. Wa ammal mufsidun, sedangkan budak-budak yang rusak, fahaluhum, maka kondisi mereka yang rusak-rusak itu, inda mawalihim, menurut majikan-majikan mereka, ala aksi dhalika, menjadi kebalikan hal itu, tidak disayang, tidak dijaga, dan tidak dicintai, tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan wasiat. Al-Latifatul Thalithah Al-Fatihah.